Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Aisyah, NIM 2019 143536. Saya berasal dari kelas 4 NPG SD. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya ke sini ingin mewawancarai Ibu pelajaran pendalaman materi PKN. Nah, Bu, di sini saya ingin bertanya. Misalnya ada materi pertanyaannya ini, Bu. Misalnya, menurut Ibu selaku wali kelas, kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan bersama siswa sekolah untuk mempererat persatu dan kesatuan bersama siswa di kelas? Oh, yang itu. Kalau di kelas itu kita galakkan tentang piket kelas, tentang kebersihan kelas, tentang mengadakan prakarya seperti membuat Kelompok. kerja kelompok, seperti diskusi, seperti itu. Nah, lanjut Bu ya, yang kedua, menurut Ibu bagaimana cara menerapkan norma kesopanan di lingkungan sekolah? Sopanan bukan di lingkungan sekolah. Ya. Ya, sebagai wali kelas kita menerapkan kepada anak tentang seandainya ketemu sesama kawan, kita diawali dengan mengucapkan salam, kemudian senyum, beramah tamah, kemudian diterapkan, digalakkan dengan cara saling memberi, seandainya ada makanan saling mengasihi, dan seperti itu. Nah, ada yang ketiga, selaku wali kelas, biasakah Ibu menjelaskan bagaimana pendapat Ibu tentang anak yang ingin bersekolah tapi tidak ada biaya? Apakah pemerintah dalam ini hal yang sudah maksimal? Kalau di MUBA, khususnya di MUBA, itu di Musi Banyuasin, tingkat sekolah 9 tahun dari SD sampai SMP itu dibiayai oleh pemerintah, dalam artian sekolah tanpa biaya. Oh, jadi tidak ada biaya kalau masuk. Tanpa dipungut biaya dari Jadi gratis. pendaftaran, gratis. Lanjut Bu ya, yang kelima, menurut Ibu strategi dan metode pelajaran yang seperti apa yang akan Ibu gunakan agar materi kebutuhan warga negara dapat memahami secara baik oleh siswa, khususnya untuk anak SD? Misalnya Strategi strategi pelajaran menggunakan agar kebutuhan warga negara dapat dipahami secara baik. Ya, kita pergunakan metode bermain, karena kan anak SD itu masih kecil-kecil. Metode bermainnya dengan cara ya tadi mengadakan kerja kelompok, kita ajak keluar kelas, kemudian kita ajak dengan cara ya bermain, ya sambil menyampaikan materi, sambil bermain, digunakan untuk bermain, metode ya Bu ya. bermain. Ya, lanjut. Nah Bu, lanjut ya, nomor 5. Apakah Ibu selalu mempersiapkan media atau sumber belajar dalam menerapkan materi konstitusi negara kepada siswa, khususnya untuk anak SD? Ya, berhubung Ibu mengajar kelas 5 SD, itu di dalam materi pembelajaran kelas 5 SD itu sudah ada peta, ada apa namanya itu global, ya, menggunakan metode atau menggunakan media pembelajaran dengan cara mengambil alat peraga seperti peta seperti apa namanya global itu,
seperti global yang dalam istilah bola dunia. Nah, seperti itu. Iya, Bu. Nah, nomor 6, Bu ya. Menurut Ibu, selaku wali kelas, apakah penting memperkenalkan pendidikan politik di sekolah dasar? Nah, kalau penting, mengapa, Bu? Politik dalam belajar atau politik di dalam bernegara. Kalau politik dalam belajar itu dianggap penting, tapi kalau dalam negara ya karena ini dalam SD dikira ya belum terlalu memahami. penting. Iya. Karena anak SD kan belum memahami arah ke sana, tapi kalau politik dalam belajar ya itu penting. Karena apa? Seandainya kita ingin anak-anak itu ingin mencapai juara 1, juara dia 2, dia harus berpolitik. Kalau tidak berpolitik, dia mungkin dia tidak tercapai. Gitu. Baik, Bu ya. Nomor 7, bagaimana cara Ibu sebagai guru menerapkan dan menanamkan nilai-nilai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan sekolah kepada siswa? Ya, sila ketuhanan yang Maha Esa itu sangat penting kita terapkan di sekolah, terutama kepada anak, karena ketuhanan yang Maha Esa itu mencakup sila ketuhanan yang Maha Esa itu mencakup tentang beribadah, tentang adab istiadat, tentang norma, tentang pergaulan. Makanya sila pertama itu harus kita terapkan kepada anak SD, harus kita sampaikan. Globalisasi salah satu pengaruh dari pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, sehingga tidak jelas lagi batas-batas dari suatu negara. Menurut pendapat Ibu, dampak negatif apa saja yang terjadi pada anak sekarang terhadap globalisasi seperti sekarang ini? Banyak, terutama itu mengenai HP, TV. Kalau TV tidak terlalu berdampak negatif, tapi kalau HP itu banyak, sebabnya kebanyakan anak itu salah guna. Yang seharusnya HP itu digunakan Untuk sangat belajar. bermanfaat, berhubung anak itu menggunakannya tidak secara benar, digunakannya dengan bermain. Contohnya bermain game, buka YouTube dengan secara tidak langsung dia membuka konten-konten yang negatif seperti konten porno, seperti itu berpengaruh pada akhlak. Lanjut, nomor 9, bisakah Ibu jelaskan strategi belajar seperti apa yang paling tepat diterapkan dalam menyampaikan materi sistem pemerintah kepada peserta didik? Sistem pemerintah kepada peserta didik. Seperti itu. Ya, kalau sekarang kalau sudah 2 tahun belajar daring. Nah, menurut hemat saya itu khususnya di tingkat SD, di jenjang SD yang berada di pedesaan seperti di peninggalan. Berhubung siswanya itu bukan di peninggalan saja, tapi di pelosok-pelosok sekolah peninggalan sini. Kalau sistem pemerintahan sekarang kan menggunakan sistem daring. Kalau menurut saya sistem daring itu kurang optimal, karena ya kalau yang di pelosok-pelosok itu tidak dapat sinyal kendalanya, kemudian yang jelas susah menerapkannya kepada anak untuk sistem seperti itu yang sekarang diterapkan oleh pemerintah. Tapi menurut hemat saya yang sebagusnya itu tatap muka. Baik, Bu, pertanyaan yang nomor 10, bagaimana cara Ibu menghadirkan
pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pakem. Dalam materi sistem politik, misalnya seperti apa Bu? Yang untuk menyenangkan, misalnya memberi pelajaran untuk anak SD itu. Ya, kita menggunakan sistem yang mudah dimengerti oleh anak, ya seperti pakem tadi kan, ya. Ya. Terus apa tadi ya? Sistem politik di Indonesia itu sistem yang secara turun-menurun dari sejak zaman dahulu sampai sekarang itu menganut tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi kita menerapkan kepada anak itu budaya-budaya apa saja yang ada di Indonesia. Bu, nomor 11, bagaimana cara Ibu sebagai guru menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi kepada anak didik, khususnya untuk siswa SD. Sedangkan anak SD, bahwa anak SD itu tidak tahu begitu mengerti tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita dengan cara menjelaskan arti demokrasi itu sendiri. Setelah siswa itu paham arti demokrasi, kemudian kita kasih contoh bahwasanya berdemokrasi itu dengan cara kita menghargai pendapat orang lain, kemudian mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, dan banyak lagi. Ya. Langsung jawab, Pak. Baik, soal yang terakhir. Menurut Ibu, strategi dan model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan atau diterapkan dalam mengajar pada anak didik mengenai materi tentang hubungan internasional, sistem hukum, dan peradilan internasional ini? Sistemnya kita menggunakan sistem ceramah, kemudian menggunakan sistem tanya jawab, dan menggunakan sistem diskusi. Kalau sekarang, berhubung sekarang kita zaman COVID daring, itu untuk menerapkan kepada anak yang sistem sedemikian itu tidak bisa. Itu coba. Baik Bu, soalnya sudah habis, dan terima kasih untuk atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.